sekolah itu sangat penting karena OSIS dapat membantu sekolah menjalin hubungan baik dengan sekolah lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari pihak guru. Oh, oke, masih ada pertanyaan dari tim KPO. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan saya, jika Anda memiliki organisasi luar, yang mana Anda lebih pentingkan atau utamakan? Organisasi luar Anda atau organisasi sekolah Anda? Dan apakah Anda sudah layak menjadi seorang pemimpin? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, kita berikan kesempatan pertama diberikan kepada kandidat nomor urut 2. Dipersilakan dengan hormat. Baik, menurut saya memiliki organisasi luar. Jadi pertanyaannya yaitu yang mana Anda utamakan? Organisasi luar atau organisasi OSIS dalam sekolah? Jika saya memilih salah satunya, itu artinya itu saya egois. Maksudnya saya harus mengambil jalan tengahnya, yaitu melihat di mana yang mementingkan saya atau yang memiliki, yang memang membutuhkan saya, dan mengutamakan skala prioritas tugas dan kewajiban saya di kedua organisasi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Persilakan dengan Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Jadi pertanyaannya, di manakah yang Anda pentingkan, organisasi luar atau OSIS? Jadi yang saya pentingkan yaitu tetap dua-duanya. Tetapi sebelumnya saya akan melihat dulu di mana kegiatan antara duanya yang lebih mementingkan saya dan lebih membutuhkan saya. Dan saya akan misalkan sekiranya OSIS yang paling mementingkan saya akan pergi ke OSIS tersebut. OSIS dahulu, kemudian ke organisasi yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kesempatan yang ketiga diberikan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaannya yaitu jawaban saya memilih organisasi sekolah karena disitulah saya lahir. Saya lahir dan saya bersekolah di sana, sedangkan organisasi luar itu hanya organisasi di luar sekolah. Dan pertanyaan kedua yaitu apakah saya layak menjadi pemimpin? Ya, saya layak menjadi pemimpin karena pemimpin yang baik mempunyai niat yang baik. Itu pilih. Boleh dijadiin bubur. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mantap. Masih ada pertanyaan dari tim KPO? Ya, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS dalam
ketua OSIS, seberapa penting jabatan itu buat kalian? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, kepada kandidat nomor urut 1 diberi kesempatan untuk memaparkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jawaban saya itu sangat penting karena dengan menjadi ketua OSIS saya bisa menjadikan Mas dari Rapo menjadi yang lebih baik. Ya. Berikan aplaus. Ya meriah. Untuk saya sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Berikutnya saya beri kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Ya, kalau misalnya kami berdua yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, seberapa pentingkah jabatan tersebut? Kalau menurut kami jabatan tersebut sangat penting karena dengan kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami dapat melakukan perubahan-perubahan yang menjadi masalah dasar di sekolah ini. Dan juga ketua dan wakil ketua OSIS itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan insya Allah kami siap menanggung amanah tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kesempatan terakhir saya berikan kepada kandidat nomor urut 3. Dipersilakan dengan hormat. Jika kami terpilih menjadi wakil ketua dan ketua OSIS, jabatan wakil dan ketua OSIS itu bagi kami sangat penting. Karena sebagai wakil dan ketua OSIS itu, kita bisa menambah pengalaman berorganisasi, menambah wawasan berilmu, dan akan berguna bagi kita, bagi masa depan kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari tim KPO? Tidak ada. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh tim KPO. Selanjutnya saya beralih kepada pihak guru. Tabeta, ada pertanyaan. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk calon ketua. Oke, di pertanyaan saya ini terpilih kepada ketiganya. Mohon dijawab dengan baik. Gini ya, jika misalnya ada program kerja yang Anda sudah siapkan, saya ulangi, jika ada program kerja yang sudah Anda siapkan dengan baik, namun karena sesuatu dan lain hal, pihak madrasah tidak menyetujui program kerja itu. Artinya Anda sudah siapkan sedemikian rupa, sudah bagus, tinggal dilaksanakan, tetapi karena sesuatu dan lain hal, pihak madrasah tidak mengizinkan, maka apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kandidat nomor urut 2 kita persilakan dengan hormat. Baik, apabila ada program OSIS yang sudah kami rencanakan nantinya dan tidak disetujui oleh pihak guru-guru, ya, sebagai penghubung antara guru dan siswa, kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS harus bisa melakukan negosiasi kepada guru-guru, menjelaskan bilang seberapa pentingnya program ini dan seberapa sekian. Dan ada tambahan daripada wakil ketua OSIS. Saya ingin menambahkan dari ketua saya.
Dia mengatakan itu kami akan melakukan negosiasi di mana nantinya jika ada program kami yang tidak disetujui oleh pihak madrasah mungkin kami itu berusaha akan melakukan negosiasi agar kami menyatakan bahwa pentingnya program kerja kami itu diadakan. Namun apabila masih tidak disetujui, kami sebagai murid harus patuh dan taat karena itu merupakan hak dari pihak madrasah dalam menetapkan program kerja. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Persilakan dengan hormat. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apabila program kerja kami sudah tertulis, sudah terbentuk, dan pihak madrasah tidak menyetujuinya, kami akan membuat ulang dengan persetujuan pihak madrasah. Apakah ini bagus atau tidak? Sebelum kami menulis, kami memang akan meyakinkan pihak madrasah bahwa kami akan melaksanakan program kerja ini sebaik-baiknya dan maksimal. Mungkin ada yang sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 3. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Semangko. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, persetujuan madrasah itu sangat penting. Karena jika ada suatu program kerja yang tidak terlaksanakan, maka kita ada program kerja yang tidak terlaksanakan dan tidak dapat izin dari pihak madrasah, maka kita harus menyetujui keputusan pihak madrasah karena OSIS itu merupakan naungan di sekolah. Sekian, terima kasih. Semangko. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Baik, dipersilakan dengan hormat. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan luar biasa semua ini kandidat. Aplaus dulu. Jadi pertanyaannya saya itu sangat simpel ya untuk ketiga kandidat. Pertanyaannya, seberapa besar niat Anda untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dan apabila tidak terpilih, apa yang Anda lakukan? Ya, dimengerti pertanyaannya? Seberapa besar niatnya Anda ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kemudian jika tidak terpilih, apa yang Anda lakukan? Terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Niat saya itu sangat besar dan apabila saya tidak terpilih suatu saat nanti, saya akan tetap memberikan yang terbaik buat madrasah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Persilakan dengan hormat. Semangko. Baik, pertanyaannya yaitu seberapa besar niat kami ingin menjadi calon ketua dan calon wakil ketua OSIS, yaitu sangat besar.
Menurut kami saya bisa melakukan perubahan di madrasah nantinya. Dan apabila tidak terpilih, Ya, terus. Semangat, semangat. Dan apabila misalnya calon kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami ingin menempati jabatan-jabatan teratas yang berada di bawah wakil dan ketua OSIS. Ya, Baik, terima kasih atas jawabannya. Semangat. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Samoko. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jikalau saya nanti menjadi ketua OSIS, yaitu saya akan menjadikan Mansidrak ini sebagai madrasah yang lebih baik lagi ke depannya dari sebelum-sebelumnya. Kemudian, apabila jikalau saya tidak terpilih nantinya, saya akan tetap konsisten akan memberikan contoh atau teladan yang baik kepada para siswa-siswa yang ada di madrasah. dan kami juga ikut berpartisipasi untuk membantu calon dan wakil ketua OSIS yang akan naik dalam melaksanakan program-programnya. Semangat kakak. Baik, saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Tapi apakah dari pihak guru masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, tanyaan andalan. Pertanyaan logika ya. Semangat. Masih ada. Semangat, Cok. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan kita hari ini sekarang di-like atau disiarkan secara langsung di akun Facebook dengan Mansidrak. Nah, kebetulan di sini ada dari beberapa alumni kita yang sekarang menonton dan punya pertanyaan. Dan pertanyaannya itu sejalan dengan apa yang saya mau tanyakan hari ini. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui Anda bahwa Madrasah Alia Negeri Sidoarjo Bapak ini sudah menamatkan ribuan alumni, ya, atau bahkan mungkin sudah puluhan ribu. Nah, sekarang sudah tersebar di mana-mana. Nah, sebagai pengurus OSIS yang terpilih nanti, bagaimana kira-kira Anda memposisikan para alumni kita tersebut, terutama yang alumni pengurus OSIS seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Anda pun misalnya pengurus OSIS tahun ini sudah tamat, bagaimana kira-kira Anda memposisikan para alumni pengurus OSIS tersebut? Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Helmi Dahlan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Ya, kalau menurut dari sependapatan kami berdua, bagaimana cara kami memposisikan kakak-kakak alumni senior OSIS yang telah menjadi alumni? Kalau menurut kami tetap memposisikan dan menghargai kakak-kakak alumni sebagai yang teratas, kakak-kakak senior yang memiliki posisi teratas, dan juga kami tetap merasa mereka itu lebih tinggi derajatnya dibanding kami walaupun nantinya kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Karena mereka itu telah menurunkan ilmunya itu kepada kami sebagai penerus mereka ke depannya di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Saya akan memposisikan senior
Eh, sebagai rahmatan lil alamin. saya akan membersihkan senior. Saya akan menghormati senior karena dia lebih tua dari saya. Ya, terus. Kami akan tetap menghargai senior-senior kami karena mereka adalah sesuatu yang kita contohi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kesempatan terakhir diberikan kepada kandidat nomor urut 3 untuk mengungkapkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan, bagaimana upaya saya untuk memposisikan senior-senior atau alumni yang sudah tamat? Baik, saya akan jawab. Jadi upaya saya tentunya saya akan menghargai atau menghormati senior tersebut karena senior merupakan teladan atau contoh yang baik untuk para juniornya untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi apakah ada di pihak guru masih ada pertanyaan? Baik, dipersilakan dengan hormat. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi ini pertanyaan titipan dari Pak Senang. Oke, untuk ketiga calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dengarkan baik-baik. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya, kemudian Anda diminta oleh seorang sahabat karib yang banyak membantu Anda sehingga Anda terpilih jadi pengurus atau ketua OSIS. Kemudian dia ingin Anda mengangkatnya sebagai pengurus OSIS. Padahal Anda tahu bahwa dia tidak memiliki kecakapan. Anda tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengurus OSIS. Nah, apa yang Anda kira-kira akan lakukan? Di satu sisi Anda merasa berhutang budi kepada teman Anda, di sisi lain orang yang dia tawarkan untuk menjadi pembantu Anda itu tidak memiliki kecakapan di dalam organisasi. Nah, apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kesempatan pertama saya berikan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi saya akan tetap optimis atau profesional dalam keorganisasian ini. Jadi saya tidak akan memilih atau memihak pada siapapun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baik, kami tidak akan mengangkat teman kami tersebut karena dia tidak memiliki kecakapan atau suatu kemampuan untuk masuk dalam organisasi tersebut. Walaupun dia merupakan teman karib kami, tetapi karena dia tidak memiliki kecakapan, maka kami tidak akan memasukkannya ke dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kesempatan terakhir diberikan kepada kandidat nomor urut 2. Dipersilakan dengan hormat. Baik. Apabila ada sahabat karib yang dulunya sangat luar biasa bagi kita dan ingin menjadi salah satu anggota penting dalam organisasi OSIS. Ya, sebagai pemimpin kita itu harus adil dan bijaksana dalam merekrut anggota. Jadi kapan anggotanya itu
tidak memiliki kecakapan atau kurang dalam berorganisasi, maka kita melihat dari situnya. Jadi kita harus bisa menyikapi dengan profesional dalam merekrut anggota. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kandidat nomor urut 2. Berikutnya ternyata masih ada yang ingin ditanyakan dari pihak KPO. Baik, untuk tim KPO dipersilakan dengan hormat untuk memberikan jawaban pertanyaan. Ada mana? Apakah siap kalah? Apakah sudah siap kalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi pertanyaan kepada para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Pertanyaan saya yaitu, apakah Anda siap kalah dalam pemilihan ketua OSIS atau dan wakil ketua OSIS nantinya? Itu saja. Sekian dari saya. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari tim KPO. Baik, saya persilakan pertama kepada kandidat nomor urut 1. Persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah Anda sudah siap kalah? Iya, saya siap kalah karena itu merupakan bukan keputusan dari kami, karena yang memilih kami itu adalah seluruh warga madrasah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memaparkan jawabannya. Persilakan dengan hormat. Siap kali nomor 1. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Jadi, yang pastinya saya akan siap kalah. Karena dalam persaingan itu pasti ada kemenangan dan kekalahan. Jadi, walaupun saya kalah, saya akan tetap bersabar dan akan tetap menjadikan contoh yang baik buat para siswa-siswa yang ada di Mansidra. Tahun depan lagi. Sekian dan terima kasih. Tahun depan lagi perkara. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kesempatan terakhir diberikan kepada kandidat nomor urut 2. Persilakan dengan hormat. Ya, jangan siap kalah. Harus berjuang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menilai dari pertanyaannya, apakah Anda siap kalah jika tidak terpilih? Kita berjuang saja belum, kenapa kita langsung siap kalah? Seharusnya kita mempersiapkan diri dan mental sebisa mungkin dan berjuang agar seandainya kita nanti bisa terpilih. Namun apabila pemilihan suaranya menyatakan bahwasanya kami ini akan kalah, kami akan menerimanya dengan lapang dada. Bagus. Baik, terima kasih atas jawabannya. 10 suara. Dengan jawaban tadi dari kandidat nomor urut 2 berakhir pula pada sesi kedua, yaitu pertanyaan umum. Beri aplaus kepada masing-masing kandidat. Baik, kita masuk pada sesi terakhir atau sesi ketiga, yaitu pertanyaan sanggahan. Nah, pada pertanyaan sanggahan ini masing-masing dari paslon akan memberikan pertanyaan. Misalkan kandidat nomor urut 1 memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2 atau untuk kandidat nomor urut 3. Ya, salah satu. Dan setelah diberi pertanyaan, Anda bisa untuk menyanggahnya. Apakah dipaham setiap kandidat? Seru banget jago.
Ampun Mbak, ya. Iya Kak, misalkan. Baik, apakah dari kandidat nomor urut 1, 2, dan 3 ada yang ingin bertanya kepada paslon yang lainnya? Misalnya kalau nomor urut 1 bertanya, berarti pertanyaan itu untuk nomor 2 dan 3. Nah, jadi ketika nomor 2 yang bertanya, maka pertanyaan untuk nomor 3 dan 1. Iya, ya. Satu pertanyaan untuk semua kandidat. Baik, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan dari ke kandidat nomor 1 dan 3. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda merealisasikan atau menyukseskan visi dan misi Anda berupa bagaimana cara Anda merealisasikan visi dan misi Anda dengan melihat kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Baik, diberi kesempatan untuk kandidat nomor urut 1 dan 3 untuk memberikan jawabannya. Baik, diberi kesempatan kepada nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan merealisasikan bisnis saya itu di tengah pandemi ini dengan cara menyebarkan ke grup kelas, setiap kelas di madrasah. Sekian. Cara kami merealisasikan visi dan misi kami yaitu pada masa pandemi ini, yaitu kami akan menjalankan misi kami yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Karena pada masa pandemi ini semuanya terbatas, maka kami akan menjalankan visi misi kami yang hanya bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 3. Dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana cara saya untuk merealisasikan visi dan misi saya di tengah pandemi ini. Jadi, cara saya untuk merealisasikan visi misi saya di tengah pandemi ini yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan virtual atau daring. Selain itu, ada pun upaya saya yang lain yaitu mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat mengumpulkan atau meramaikan seseorang atau tidak berkumpul di tempat-tempat tertentu. Selain itu, saya juga akan jikalau ada kegiatan yang terlaksana, saya akan juga membatasi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk memberi pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1 dan 2. Kepadanya disilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada setiap paslon nomor 1 dan nomor
2. Pertanyaan. Jadi. Apa upaya kalian untuk meningkatkan prestasi yang ada di madrasah ini? Dan apa upaya kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di OSIS? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab, yaitu bagi apa upaya Anda dalam mendukung meningkatkan prestasi di madrasah. Dan pertanyaan kedua, ya, sesuai dengan visi misi kami dan yang termasuk dalam misi kami, yaitu mendukung segala kegiatan ekstrakurikuler serta memperkuat hubungan kerjasama dengan organisasi lain. Dan adapun cara kami dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah di organisasi OSIS, yaitu terdapat kepada di misi kami yang nomor 5, yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kita itu mengutamakan musyawarah sebelum melakukan atau menentukan suatu mufakat. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian diberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 3, yaitu cara meningkatkan prestasi sekolah dengan mengembangkan bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan memperkuat rasa kekeluargaan, keharmonisan, dan solidaritas antar peserta didik. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam suatu organisasi, yaitu dengan cara bermusyawarah agar mendapat suatu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kesempatan terakhir kita berikan kepada kandidat nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2 dan 3. Kepadanya disilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2 dan nomor 3, yaitu untuk menjadi seorang ketua OSIS harus berpikir secara kritis. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Baik, dipersilakan untuk kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan jawabannya. Dipersilakan dengan hormat. Ya, bagaimana kami dituntut untuk berpikir kritis dalam mengambil setiap keputusan dari permasalahan yang ada. Memang kita sebagai seorang pemimpin selalu harus dituntut dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah itu secara baik di situasi dan kondisi bagaimanapun. Kita dituntut untuk berpikir kritis dan cepat tanggap agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar juga. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kandidat nomor urut 3. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jadi, seorang pemimpin itu pastinya akan harus memiliki pikiran untuk bisa menyelesaikan masalah jikalau ada masalah yang ada di dalam sebuah organisasi. Ya, sekian dan terima kasih.
Baik dengan selesainya dijawab pertanyaan oleh kandidat nomor urut 3, maka selesailah pula acara kita pada hari ini, yaitu debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS MAN Sidendra Kapang periode 2021. Kepada kandidat diucapkan terima kasih, dan kepada para guru serta KPO diucapkan terima kasih banyak pula atas untuk kita penting. Terima kasih semuanya karena telah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta dapat diamalkan dalam di kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.